Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas ya gimana cara memilih saham untuk disimpan dalam jangka waktu panjang. Wah, ini caranya LKH atau Lokehong Mas Bro. Jadi bagi Mas Bro yang pengen jadi investor saham, nah ini videonya. Tapi bagi Mas Bro kalau yang pengen jadi scalper, kita juga udah buat video saham yang akan naik besok. Kalau bagi Mas Bro yang pengen jadi swing trader, ya dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita juga udah buat videonya tentang gimana cara milih saham yang akan naik selama beberapa minggu yang akan datang. Mas Bro lihat aja videonya di deskripsi ya, diklik aja. Nah kalau yang sekarang kita akan bahas gimana caranya milih saham yang akan bagger di masa yang akan datang, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, persis kayak caranya Lokehong. Mungkin Mas Bro udah tahu ya siapa Pak Lokehong, investor kawakan legendaris. Dia kalau nyimpen saham 3 tahun, 5 tahun, wah gitu, panjang gitu. Kalau sebenarnya saya kurang suka kalau nyimpen dalam jangka panjang, nggak sabar soalnya saya orangnya. Saya pengen pakainya sistem swing atau scalper. Oke, kita akan jelasin aja gimana cara milih saham yang kemungkinan akan bagger di masa yang akan datang ya. Jadi jangan ngawur kalau beli saham. Jangan ngawur Mas Bro. Mas Bro kalau mau jadi investor kayak Lokehong itu harus bener-bener rajin baca dan bener-bener rajin baca laporan keuangan, baca berita ya, baca berita di luar sana, dan rajin juga baca laporan keuangan setiap perusahaan. Setiap perusahaan, 700 perusahaan di bursa itu Mas Bro cek satu-satu kalau mau jadi investor kayak Lokehong. Jadi kalau mau nyimpen saham dalam jangka waktu lama, jangan salah. Kalau salah Mas Bro bisa kayak gini. Misalnya Unilever nih. Banyak banget yang nyangkut di sini. Nah, apakah Unilever perusahaannya jelek? Enggak sama sekali. Unilever itu adalah salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Ya, terbaik di Indonesia. Dengan produknya tuh juga banyak banget dan dibutuhkan oleh semua orang. Salah satu produknya Rinso, ya Rinso itu legend, ya itu minyak. Kalau minyak goreng itu legendnya Bimoli, kalau air mineral itu legendnya Aqua, kalau buat nyuci baju ya Rinso legendnya. Nah, jangan salah. Kalau Mas Bro salah, misalnya, oh Unilever tuh bagus, saya simpan dalam jangka panjang, itu oke. Mas Bro beli tuh tahun 2017 nih, wah di sini nih di harga 9.000. Wah besok bakal naik, namanya perusahaannya bagus. Sekarang Mas Bro lihat harganya cuma 4.000, udah rugi 50% ya, seperti itu ya. Jangan salah ya. Saya akan ngasih tips gimana cara milih perusahaan yang suatu saat nanti itu akan bagger ya. Tapi untuk kapannya, suatu saat nanti itu kapannya nggak tahu. Yang penting Mas Bro hold aja kayak Lokehong itu. Nah kita lihat dengan rasio PER dan PBV. Udah itu aja. PER, PBV, dan DER. Itu aja sih yang kayaknya kalau yang dilihat dari Lokehong itu. Kita coba lihat di sini. Yang saya akan contohkan adalah PNLF. Ya, yang pertama PNLF dulu. PNLF itu PNLF ya. Kenapa kok Lokehong itu beli PNLF? Dia kan ngehold tuh PNLF ya. Dia bangga-banggain banget itulah pokoknya. Mas Bro lihat aja videonya tentang LKH. Nah, PNLF itu harganya sekarang adalah 190. Tapi PNLF ini bukan termasuk list syariah ya. Kita cuma belajar di sini karena Lokehong itu pegang ini PNLF. Nah, kita lihat di sini dari fundamental dari PNLF. Kalau misalnya mau jadi investor Mas Bro, mau jadi investor kayak Lokehong, itu nggak ngelihat chart, nggak lihat ini nggak dilihat. Beda kalau Mas Bro mau jadi cara scalper sama swing trader itu lihat chart yang utama. Tapi kalau mau jadi investor itu nggak lihat chart, ngelihatnya adalah laporan keuangan dan fundamental perusahaan. Nah Mas Bro bisa download aja di IDX itu laporan keuangan lengkap dari PNLF. Tapi saya pengen yang ini yang simple ya, yang dari Indo Premier aja. Oke, kita lihat PNLF di sini ya. Oke. Kenapa kok si Lokehong itu milih PNLF? Ya, PNLF ya. Dia beli kalau nggak salah itu tahun lalu ya, 2020 atau 2019 lah. Ya, dia itu beli PNLF tuh karena ini. PER-nya Mas Bro. PER. Price per earning ratio. Ini yang dilihat oleh Lokehong pertama kali. Jadi bagi Mas Bro yang
pengen nyimpen hold, pengen hold saham dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang itu bukan dividen yang dilihat, tapi pernya. Semakin rendah per, berarti semakin bagus. Apa itu per kita? Oke, apa itu per? Sorry, makan pisang gua. Oke, per itu adalah price to earning ratio yang disingkat PER. Merupakan rasio yang menggambarkan harga perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut atau EPS. Jadi perbandingan antara harga saham saat itu dengan keuntungan perusahaan. Berarti kalau pernya semakin kecil, itu berarti dengan harga misalnya pernya nih, PNLF nih ya, kalau Mas lihat nih, PNLF nih, waktu tahun 2019 itu pernya 5 kali lah, anggaplah ya, 4,689 ini pernya 5 kali. Dengan harga 300 perak, itu dia pernya 5 kali. Berarti kalau Mas Bro tuh invest di PNLF ya, langsung invest misalnya ke perusahaannya dengan harga 300 ya, 300. Itu 5 tahun Mas Bro udah BEP, break even point ya. Jadi 5 tahun itu istilahnya keuntungan Mas Bro itu udah modal Mas Bro udah ketutup. 5 tahun, 5 kali. 5 kali. Berarti pernya itu 5 kali. Jadi keren banget. Jadi perusahaan ini mencetak laba yang sangat bagus. Berarti keuntungannya itu kalau bisa dibilang itu 20% dari modal kan gitu kan bahasanya. Jadi modal Mas Bro itu 100.000, keuntungannya 20.000. Kalau pernya itu 5 kali kan berarti kan bagus banget kan perusahaannya seperti itu. Nah, per yang bagus itu kalau menurut Lokehong berapa? Yang menurut saya juga itu yang kurang dari 10. Jadi kalau Mas Bro itu mau nyimpen saham dalam jangka waktu panjang, itu harus pilih per di bawah 10. Di bawah 10. 10 itu berarti artinya 10 tahun. 10 tahun. Jadi modal yang Mas Bro setorkan itu balik modal selama 10 tahun maksimal. Semakin kecil semakin bagus. Itu yang dipilih oleh Lokehong. Kenapa alasannya? Nah ini, Mas Bro langsung saya bacain aja. Alasannya di sini. Oke. Semakin tinggi nilai per, berarti harga saham perusahaan tersebut semakin mahal dibandingkan dengan keuntungannya dia ya tentunya ya. Terus dan sebaliknya, semakin rendah nilai per, berarti harga saham perusahaan tersebut semakin murah dibandingkan dengan dia nyetak labanya. Semakin besar per, ada kemungkinan harga saham perusahaan tersebut di masa yang akan datang akan sulit naik lebih tinggi. Ya karena apa? Investor dia kan pengen menginvestkan uangnya ke perusahaan yang mencetak laba sebesar mungkin. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan itu udah nyetak labanya kecil, ya terus investor masuk di situ, ya kan mau naik susah ya. Perusahaan yang oke, saya kasih ilustrasi dulu biar lebih jelas. Perusahaan mencetak laba. Perusahaan kan mencetak laba, ya. Labanya itu dimasukin kemana? Yang kedua, yang pertama itu mungkin jadiin dividen. Yang pertama, mungkin berapa persen jadi dividen. Terus kalau yang kedua itu bisa masuk ke ekuitas. Jadi kalau perusahaan itu nyetak laba yang gede, itu kalau nggak dibagikan ke dividen, itu akan dimasukkan ke ekuitas. Nah, kalau Mas Bro ngelihat PBV itu kan price per book value. PBV itu kan price per book value. Price per book value ya di sini ya. Ini PBV-nya PNLF kebetulan cuman waktu di tahun 2019 tuh 0,37. Jadi kalau dia PNLF itu untungnya gede, otomatis kan duit keuntungannya masuk ke ekuitas. Nanti di ekuitas kalau ekuitasnya semakin gede, dengan rasio las harga yang sama, itu tentu aja PBV-nya jadi lebih rendah. Kan gitu aja. Oke, ini cara ngitung PBV, Mas Bro. Cara ngitung PBV itu adalah harga per lembar saham saat ini, dibagi nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham itu dari mana? Nilai buku per lembar saham ya, ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Karena jumlah lembar saham itu tetap. Jumlah lembar saham itu tetap, kecuali kalau dia mau reg issue ya. Ini jumlah lembar sahamnya tetap. Misalnya harga ekuitasnya naik nih, misalnya ekuitasnya naik,
ya, karena untungnya gede kan masuk ekuitas. Misalnya ini keuntungannya berapa nih si PNLF ini? PNLF itu keuntungannya net profitnya 1,9 triliun. Untuk ekuitasnya adalah 25 triliun. Nah, nanti keuntungan bersihnya ini akan masuk ke ekuitas kalau nggak dibagi dividen. Berarti keuntungannya kalau Mas Bro lihat di tahun 2020 jadi 27 triliun. Naik kan ekuitasnya? Kalau ekuitasnya naik, ya tentu aja PBV per share-nya juga ikut naik. Karena pembaginya kan tetap jumlah sahamnya, tapi yang dibagi lebih gede. Nah, jadi istilahnya PBV-nya semakin rendah nanti Mas Bro. Kalau perusahaan itu ngasilin untung gede. Jadi kan kemungkinan mungkin aja suatu saat nanti PNLF ini yang di pikiran Lokehong, suatu saat nanti yang PNLF itu PBV-nya sekarang 0,37. Dan mungkin kalau dia nguntungin terus, harga PNLF itu sampai ke 500, PBV-nya tetap 0,37. Gitu loh maksudnya. Jadi PBV-nya nggak naik, harganya naik, cuman PBV-nya jadi nggak naik karena kekayaan perusahaannya semakin tinggi. Nah, itu yang dicari Lokehong, seperti itu. Tapi ternyata di sini pernya di tahun 2021 itu malah bengkak ya, istilahnya keuntungannya semakin kecil ya Mas Bro, lihat di sini dari 1,8 triliun di tahun 2020 sekarang cuman jadi 300 miliar. Kan berarti sekarang per dari PNLF itu bengkak ya, naik 4 kali lipat karena net profitnya juga turun 4 kali lipat. Seperti itu. Nah, ini mungkin Lokehong udah gusar nih. Waduh, kok kayak gini? Ini udah gusar nih, Pak. Lokehong udah gusar. Karena dia beli rata-rata dia mungkin melihat di stories ya dari PNLF ini. Dari tahun 2015, pernya itu istilahnya di bawah 6 lah ya. 5, 3, 4 gitu ya. Wah, ini seneng nih. Sekarang malah di 16 kali. Nah, kemungkinan nih Lokehong sama Lokehong bentar lagi dijual nih. PNLF ya. Nah, ini namanya nggak sesuai dengan apa yang dia prediksikan di masa yang akan datang, sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi. Coba kita lihat untuk BMTR. Lokehong beli BMTR. Global Mediacom. Nah, BMTR nih kalau Mas Bro lihat di sini ya. Yang disengin Lokehong mesti kayak gini. Pernya kalau dilihat nih, pernya 4 ya, dari tahun 2015 tuh 6, 3, 5, 4 ya ini. Pernya itu sekitar 564 gitu. Jadi istilahnya dia ngasilin untung tuh gede banget dibandingin dengan modalnya. PBV-nya juga rendah nih. 3 kali, 2 kali ya, 0,3, 0,2 gitu. Jadi ini saham-saham yang disenengin Lokehong. Dan dia berharap bahwa kalau untungnya terus naik, ekuitasnya terus nambah ya. Tentu aja dengan PBV yang sama, harga sahamnya akan jauh lebih tinggi. Nah, itu loh yang pingin oleh Lokehong. Jadi Lokehong itu nggak berharap bahwa PBV dari BMTR itu jadi 1 atau jadi 2. Itu Lokehong nggak berharap itu. Yang dia harapin itu ekuitasnya naik. Kalau ekuitasnya naik, terus PBV per share-nya kan naik, ya. PBV per share-nya naik dengan book value yang sama, PBV yang sama, ya, tentu aja harganya akan lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan Lokehong. Apalagi kalau PBV-nya juga naik, tentu aja akan berlipat-lipat. Tapi itu jangka waktunya kan panjang. Makanya si Lokehong itu nyimpen saham sampai bertahun-tahun kan, lama banget kan. Ya, yang dia lihat di situ Mas Bro. Nah, itu Mas Bro aja mau pakai cara apa gitu ya. Jadi mau masuk ke dunia saham itu mau jadi apa, itu harus jelas. Kalau mau jadi kayak Lokehong ya caranya kayak saya tadi. Yang dilihat tuh pernya yang rendah, PBV rendah itu masuk di situ, simpen sampai dia ekuitasnya naik terus karena labanya gede gitu. Karena labanya gede, simpen terus, semakin gede laba, PBV per share-nya semakin gede, otomatis harganya semakin naik, walaupun PBV-nya tetap. Nah, seperti itu Mas Bro. Kalau Mas Bro mau jadi scalper ya, caranya pakai chart, atau body swing ya pakai EMA gitu kan. Kita juga udah buat videonya Mas Bro, tinggal klik aja yang di bawah. Oke, jika video ini bermanfaat,
tolong bantu like dan subscribe ya channel ini, karena saya pengen dapat golden play button. Bermimpi ya, saya udah dapat silver play kemarin, dan sekarang saya lagi pengen banget dapat golden play. Jadi tolong bantu subscribe aja biar keren gitu kan, ditempel gitu golden play gitu. Sampai ketemu di video